Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan menganalisa permintaan dari teman-teman kita kemarin. Kemarin ada yang meminta tolong analisakan saham SCMA, ada yang analisakan saham dengan kode emiten BABP. Jadi ini kita akan menganalisa dua macam saham permintaan dari teman-teman kita semua, sahabat-sahabat kita semua, yaitu saham dengan kode emiten SCMA dan BABP. Yang pertama kita bahas dulu saham dengan kode emiten SCMA. Saham SCMA ditutup dengan harga 394 plus 10 basis poin secara persentase plus 2,60%. Mari kita lihat dan kita bahas dengan stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya saham ini sebenarnya sudah bagus, untuk harian potensi layak naik lagi, untuk RSI-nya juga bagus, secara harian potensi layak naik lagi, untuk MACD-nya secara harian juga potensi layak naik lagi. Tetapi kalau disimpan untuk jangka panjang, untuk mungkin bulanan, saham ini belum cocok. Cocoknya saham dengan kode emiten SCMA ini cocok buat harian dan mingguan dahulu. Mungkin 1 minggu 2 minggu ini cocok, tetapi harian juga cocok, 2 minggu juga cocok. Tetapi untuk bulanan saham SCMA pertahanan masih lemah. Mari kita lihat dan kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Itu saya tarik garis tebal teman-teman di atasnya itu, dan saya tarik lagi garis tipis hijau di bawah itu adalah support dan pertahanan terkuat dan targetnya. Jadi kalau orang-orang bilang itu adalah support dan resisten, kalau di Saham TV Indonesia kita membuat ide sendiri, yaitu pertahanan dan targetnya. Jadi pertahanan dan target jualannya. Jadi pertahanannya kalau tadi sudah hijau, perkiraan ini potensi mantul naik ke atas lagi. Kalau TLKM ini berhasil menembus garis hijau tebal di atas itu, berarti saham TLKM ini potensi kecenderungan arahnya akan uptrend, kecenderungan arah naik, memiliki kecenderungan arah naik dominan ke atas. Tetapi teman-teman, ada dua kemungkinan saham TLKM ini untuk disimpan bulanan ini perkiraan masih belum kuat. Kalau turun lagi, seandainya sudah naik lalu diturunkan lagi, dan di bawahnya garis hijau tipis di bawah itu, satu garis hijau itu pertahanan itu ditembus, berarti saham TLKM ini potensi menembus akan menyentuh pertahanan terkuat dahulu baru potensi naik. Pertahanan terkuat untuk paling kuat TLKM, pertahanan paling kuat atau pertahanan terkuat itu TLKM berada di 325 sampai dengan 340. Jadi pertahanan TLKM paling kuat ada di 325 sampai dengan 340, itu adalah pertahanan terkuat untuk SCMA. Maaf teman-teman, saya salah mengucapkan kode saham, yaitu ini adalah saham dengan kode emiten SCMA. Jadi saham SCMA itu pertahanan terkuat ada di 325 sampai dengan 340. Itu pertahanan paling kuat untuk saham dengan kode emiten SCMA. Maaf tadi salah mengucapkan kode sahamnya. Untuk kalau SCMA ini berhasil menyentuh pertahanan tebal di atas itu, target di atas itu, dan masih di atasnya candlenya berwarna hijau, berarti saham ini kecenderungan arahnya naik. Tetapi kalau habis menyentuh itu lalu diturunkan, berarti potensi menuju pertahanan terkuatnya dahulu. Jadi ada dua kemungkinan perkiraan analisa dari Saham TV Indonesia untuk saham dengan kode emiten SCMA ini, ada dua kemungkinan di harga tersebut. Kalau berhasil menembus garis tebal itu, berarti potensi kecenderungan arahnya naik. Tapi kalau garis kecil itu di bawahnya garis kecil hijau itu, berarti kecenderungan arahnya menuju pertahanan paling kuat. Tetapi untuk trading harian saham SCMA ini bagus secara harian. Secara harian dan mingguan, 1 minggu 2 minggu masih bagus. Tetapi untuk disimpan bulanan SCMA ini pertahanan masih lemah. Kita bahas yang kedua ya teman-teman. SCMA cukup di sini, kita bahas yang kedua permintaan dari teman kita, yaitu saham dengan kode emiten BAPP. Saham dengan kode emiten BAPP ditutup dengan harga 208 minus 2 basis poin secara persentase minus 0,91%. Untuk BAPP kita lihat dan kita bahas dengan stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya BAPP saham ini sebenarnya pertahanan sudah bagus, mulai bagus. Untuk RSI-nya juga mulai bagus, MACD-nya sebenarnya juga mulai bagus. Tetapi ingat, ada pertahanan paling kuat untuk BAPP itu masih di bawah teman-teman.
Mari kita lihat dan kita bahas dengan candlestick Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Saya tarik kotak di bawah itu adalah pertahanan paling kuat untuk BAPP. Bisa jadi tidak turun di situ, potensi lanjut naik. Untuk BAPP ini sama dengan SMA. Untuk secara harian dan mingguan ini saya tarik garis potensi naik ke atas. Untuk secara harian perkiraan potensi naik ke atas. Tetapi ingat, ada pertahanan paling kuat untuk BAPP itu ada di 140 sampai dengan 150. Jadi BAPP ada pertahanan terkuat 140 150. Kalau BAPP ini potensi naik dan lalu tidak kuat di 330 340, dia turun, berarti potensi turun di pertahanan terkuat 140 sampai dengan 150. Baru potensi arahnya naik ke atas lagi. Tetapi kalau BAPP ini sudah naik dan di atasnya 350 360, berarti saham BAPP ini potensi kecenderungan arahnya naik ke atas. Jadi kuncinya secara harian BAPP ini bagus, potensi naik, tetapi secara mingguan juga bagus. Setelah 1 minggu 2 minggu bagus, potensi naik, tetapi secara bulanan BAPP ini belum bagus. Kalau mau nunggu yang bagus, tunggu harganya 340 ke atas, 350 360 itu kalian numpang beli bagus. Seandainya turun masih potensi naik lagi kalau sudah menyentuh 350. Tetapi kalau baru menyentuh 330 320 lalu turun lagi, berarti akan menuju pertahanan terkuat yaitu 140 sampai dengan 150. Jadi ada dua kemungkinan ya untuk BAPP dan SMA tadi. Saya ulang sekali lagi, analisa kita tadi yang pertama adalah SMA, PT Surya Citra Media Tbk, harganya ditutup dengan harga 394. Perkiraan dari kami saham TV Indonesia ini secara harian potensi naik, secara mingguan juga masih bagus. Tapi secara bulanan saham SMA ini potensi turun menuju pertahanan terkuat 325 sampai dengan 340. Itu adalah pertahanan terkuat untuk saham dengan kode emiten SMA. Kalau SMA ini lanjut naik ke atas dan berhasil menembus di 460 ke atas, candlenya tetap berwarna hijau, ya kalian baru ikutan numpang beli, itu bisa disimpan buat jangka mingguan bulanan bagus. Tapi sementara ini untuk harian bagus, tapi untuk bulanan perkiraan belum bagus, pertahanan masih lemah. Yang kedua, analisa kita tadi adalah BAPP, PT Bank MNC Internasional Tbk, harganya ditutup dengan harga 208 minus 0,91%. Perkiraan dari kami saham TV Indonesia, saham dengan kode emiten BAPP ini pertahanan terkuat 130 140 150. Maaf teman-teman, 140 150 itu adalah pertahanan terkuat untuk BAPP. Tapi secara harian BAPP ini potensi naik. Kalau berhasil menembus 350 ke atas, berarti BAPP ini potensi kecenderungan arahnya naik. Kalau hanya menyentuh 330 320 lalu turun, berarti akan turun dahulu menyentuh pertahanan terkuat baru potensi layak naik lagi. Begitu saja teman-teman analisa. Ada dua macam saham, yaitu yang pertama adalah saham dengan kode emiten SMA, yang kedua adalah saham dengan kode emiten BAPP. Selamat belajar cuan dan terima kasih, tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam saham TV Indonesia.